Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Catur Wicaksono SPD dari LPTK Universitas Negeri Surabaya dalam program PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 24010927217036. Kali ini saya akan memaparkan sebuah materi seni musik yaitu lukisan Indonesia pada seni budaya kelas 8. Berikut KTP saya dan selamat menyaksikan. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, semangat. Baik, semangat semuanya ya. Karena kita masih di jam pertama, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dan silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita kelak di masa mendatang. Baik, seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran pasti ada satu buah lagu wajib nasional yang harus kita nyanyikan untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Silakan Mas Akib untuk maju ke depan sebagai dirijen hari ini. Pak Adri punya 3 pilihan lagu wajib, mau Bangun Pemudi Pemuda, Tanah Air, atau Bagimu Negeri? Bangun Pemudi Pemuda. Oke, baik. Semuanya silakan berdiri semuanya. Silakan Mas Akib untuk memulai. Mari kita menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda dalam hitungan keempat. Mulai. 1, 2, 3. Bangun Pemudi Pemuda Indonesia, lengan bajumu sing-singkan untuk negara terhadap Nusa. Terima kasih, silakan duduk kembali. Baik, hari ini, di hari yang sangat cerah ini, saya akan mengecek daftar kehadiran kalian semuanya. Hari ini ada yang masuk semua? Ada yang dispen. Baik, kita panggil satu persatu ya. Ada Monica, Muhammad Asob, dispen kemana? Lomba apa? Lomba bola tangan. Kita doakan semoga bisa mendapatkan prestasi yang terbaik ya. Dispen. Muhammad Uki. Dispen juga. Baik. Satria Galang. Satria Galang hadir. Dan Muhammad Sabian Putra. Oke. Terima kasih. Baik, sebelum kita masuk ke materi hari ini, apakah masih ada yang ingat dengan pembelajaran kita minggu kemarin? Coba galang. Apa galang? Memahami not balok. Semuanya masih ingat dengan not balok? Masih. Semua ingat dengan masalah tempo? Masih. Baik, saya mau coba tanya dulu. Kalau misalkan garis-garis ini disebut apa? Mbak Salwa? Ada yang bisa bantu? Oke. Bar, oke. Oke, kita langsung masuk ke materi selanjutnya, yaitu penasaran materinya? Materinya adalah silakan dibuka buku paketnya juga, lukisan Indonesia. Lukisan tanah air. Dengan kegiatan namanya adalah lukisan Indonesia. Kalau dengan kata-kata lukisan, ada yang bisa memberikan penalaran atau mungkin dengan kata-kata lukisan? Oke, Mbak. Oke, gambaran. Mungkin ada kata-kata lain selain gambaran? Saya Pak, karya. Sebuah karya. Ada lain selain
sebuah ilustrasi. Ada gambaran, ada sebuah karya, ada sebuah ilustrasi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sebuah materi, yaitu lukisan tanah airku. Silakan dibuka halaman 50. Tentang kegiatan satu, yaitu lukisan Indonesia. Nah, ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, bisa mulai dicatat, peserta didik kalian mampu memberikan apresiasi terhadap budaya Indonesia, khususnya dalam hal seni musik dan bangga, serta cinta kepada keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Kemudian, di poin kedua, peserta didik mampu melestarikan tradisi budaya untuk mengembangkan suatu identitas pribadi, sosial, dan bangsa Indonesia, serta mulai berupaya melestarikan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan kepekaan terhadap unsur-unsur bunyi musik dan konteks sederhana dari sajian musik seperti nada, tempo, vokal, genre, dan lain sebagainya. Bisa ditulis terlebih dahulu. Lanjut, saya punya sebuah tayangan video. Palingan kalian sudah gak sering banget mendengar lagu ini, sering menonton video ini, karena ini sangat berseliweran dan sangat viral sekali pada zamannya. Oke, sekian dulu. Tepuk tangan dulu dong buat sebuah karya yang luar biasa. Nah, itu tadi adalah sebuah remix. Kalian tahu kan, musik remix, musik yang dirubah-rubah, musik yang dicampur-campur, dan itu merupakan sebuah remix dari sebuah lagu daerah. Nah, kalian tahu sebuah permasalahan di negara kita, bahwa anak-anak muda, bahkan anak-anak seusia Pak Andre, orang-orang seusia Pak Andre kok anak-anak, ya kan? Orang-orang seusia Pak Andre biasanya sudah tidak ada ketertarikan untuk dengan yang namanya lagu daerah. Padahal lagu daerah itu merupakan sebuah identitas dari negara kita. Nah, mungkin, Pak Andre punya tebak-tebakan nih, dari lagu yang kita dengarkan sepenggal tadi, lagu daerah mana aja yang kamu dengar tadi, Nova? Ada apa tadi? Ada Papua. Bukan, judul lagunya. Ada Soleram. Ada Apuse. Di sebelah mana Apusenya? Ada Sajojo. Ada Kampung nan jauh di Mato. Apa itu? Dari sekian banyak lagu di Indonesia, ya, mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari Timor sampai Kota Laut. Nah, saya minta satu lagu yang kira-kira kalian hafal semuanya, dan kita kayak bareng-bareng. Ada lagu apa? Apuse. Kenapa harus Apuse? Karena mudah dihafal. Karena mudah dihafal. Udah tahu artinya Apuse? Oke, pria. Tentang berpamitan. Ada yang bisa menyempurnakan? Berpamitan kepada kakek dan neneknya. Mau kemana dia pamit? Ke toilet? Pramuka? Oh, merantau. Ya, benar. Jadi cerita Apuse itu adalah sebuah lagu yang menceritakan seorang cucu yang berpamitan kepada kakek neneknya untuk pergi melewati sebuah danau, namanya Danau Apuse Kokon Solendore, Danau Doreri namanya. Nama sebuah danaunya itu nama Doreri, itu sebuah nama danau yang dia berpamitan kepada orang tuanya untuk menyeberangi danau itu untuk pergi ke negeri seberang yang harapannya dia bisa mendapatkan kekayaan, kesejahteraan. Baik, sudah hafal semua lagu Apuse? Baik, semua dong kita berdiri lagi. Sebentar ya, lagu Apuse itu 4/4 dalam hitungan keempat, kita nyanyi bersama-sama. Siapa yang paling hafal banget? Oke, kita bareng-bareng aja ya. Baik ya, 1, 2, 3, 4. Apuse kokon dao arafate aswara kuat. Oke, tepuk tangan buat kita. Silakan duduk kembali, silakan duduk. Baik, selain lagu Apuse dengan cerita tentang
seorang cucu yang berpamitan, mungkin ada yang bisa menjelaskan, menceritakan mungkin daerahnya Cut, daerahnya Pria, lagu daerah dengan artinya. Boleh? Ada yang tak? Oke, Cut. Berasal dari Aceh nih. Lagu Bunga Jumpa yang berasal dari Aceh. Lagu Buang Jumpa. Tahu lagunya seperti apa? Bunga jempa, bunga jempa, itu loh. Yang menceritakan tentang apa tadi? Keindahan Bunga Jumpa. Keindahan bunga jumpa, atau Bunga kalau cempaka. dalam bunga cempaka. Baik, dari sekian banyaknya lagu, ciri-ciri dari lagu daerah. Kan kita udah tahu ya, ada Apuse, ada Gundul-Gundul Pacul, lagunya Keila, ya kan tadi. Terus ada bunga jumpa, ada kicir-kicir. Ciri-ciri dari lagu daerah itu seperti apa? Ada yang bisa tahu? Oke. Menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Ada yang lain mungkin bisa menambahkan sebelum kita masuk dan mulai mencatat lagi nih. Selain menggunakan bahasa daerahnya masing-masing, biasanya menceritakan tentang kisah atau apa yang ada di daerah tersebut. Menggunakan alat musik yang berasal dari daerah tersebut biasanya. Benar. Dan biasanya satu lagi yang paling utama dari lagu daerah adalah biasanya tidak diketahui penciptanya. Karena itu adalah sebuah ciri khas dari Indonesia. Biasanya negara Indonesia itu negara yang tidak bisa menulis zamannya. Jadi cara menyebarkannya adalah dengan cara lisan atau langsung. Ibaratkan satu buah lagu ini. Kalian pasti udah tahu. Kotak pos belum diisi. Tahu? Semuanya tahu? Tapi kalian tahu siapa penciptanya? Nah, itulah Indonesia. Jadi biasanya mereka itu menciptakan, menyebarkannya melalui lisan, tapi tidak tahu siapa penciptanya. Yang pertama, menggunakan bahasa daerah. Jadi biasanya mereka menggunakan bahasa daerah. Kalau kita ngomongin masalah gundul-gundul pacul, gundul-gundul pacul, cul, gembelengan, nyunggi-nyunggi wakukul. Nah, mereka menggunakan bahasa Jawa. Atau kalau misalkan Bu manuk dadali, manuk pencahan. Nah, itu daerahnya Nova kan? Nah, itu pakai bahasa Sunda. Kemudian sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat. Nah, Pak Andre punya cerita ketika Pak Andre bermain ke mana ya? Jakarta. Ketika saya turun dari pesawat, yang pertama menyambut saya ketika saya turun dari pesawat itu adalah lagu Kicir-Kicir. Begitu juga ketika saya datang ke Bali. Ketika turun dari pesawat, biasanya yang pertama kita dengar adalah lagu dari daerah tersebut. Dan sekarang juga sudah diterapkan di daerah Solo, di daerah Jogja, bahkan di daerah Bojonegoro. Kemarin juga pernah sempat kan lagu ciptaan Ibu Bupati kita, Pinara Bojonegoro, yang diperdengarkan ketika kita berada di lampu merah. Nah, baik, cara mengapresiasi suatu lagu daerah. Yang pertama, bisa dibantu baca Mas Pria? Menyanyikan dan menghafalkan lagu daerah. Menyanyikan dan menghafalkan lagu daerah. Apakah sudah kita lakukan setiap hari? Sudah. Jadi kalau misalkan kita melakukan pembelajaran seni budaya, pastinya kita akan menyanyikan satu buah lagu daerah. Kalau tadi kita udah nyanyi lagu Apuse, berarti next time kita harus menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul daerah. Dan yang terakhir, bisa dibantu Mas Yoda? Mempelajari makna lagu daerah seperti yang dilakukan kita barusan, yaitu memaknai dan mengerti arti dari lagu daerah. Oke, dari sini sebelum kita masuk ke kegiatan selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Jelas ya? Jelas? Sudah jelas? Baik, karena sebenarnya inti dari pembelajaran kita hari ini adalah memahami sebuah lagu. Lagunya sangat keramat sekali. Keramat. Sangat keramat sekali. Kalau saya mendengarkan lagu ini, itu lagunya bikin merinding. Tapi sebelum kita masuk ke materi bernyanyinya, kita akan mengadakan sebuah ice breaking dulu. Biar lebih semangat, biar lebih gacor katanya ya. Nah, tapi saya punya sebuah peraturan. Silakan kalian berada di dalam meja kalian, ya. Tapi kursinya silakan untuk disingkirkan ke kiri dan ke kanan. Karena kita butuh space yang agak lebar nih. Kayak,
Yuk kita mulai. 3, 1, hai. Gosok. Dada. Oke, very good. Ayo, jalan. Bikin, masak. Yuk. Lebih lari lagi, lebih cepat lagi. Oke, tarik nafas, bernapas. Siap? Lanjut. Swing. Geser. Oke, siap. Selanjutnya, lebih cepat lagi. Bayangkan kamu ada seekor kucing untuk mengelus-ngelus. Oke. Pak. Oke, lanjut lagi. Lompat. Up. Lebih keras. Neneknya udah marah-marah. Gempa. Dilihat dari aliennya, buminya rusak. Oke, Mas Jila, silakan untuk dibagikan. Ini ada barisannya Cuk Fadila. Ngos-ngosan nggak habis lari kalian. Kelawar ya pria. Sampai nenek-neneknya lo marah-marah. Baik. Sudah dapat semua? Sudah, ditarik nafas, dikeluarkan lewat hidung, kita rilekskan badan kita. Habis lari-larian dikejar sama Flash, ya. Habis merobohkan bumi, ya. Habis hampir ditabrak kereta. Not angkanya, silakan untuk dicocokkan dengan lagu yang akan kita dengarkan bersama-sama yang berjudul Lukisan Indonesia. Nanti habis itu kita akan belajar untuk menyanyikan lagu tersebut dan nanti ada tugas menarik buat kalian. Baik, semuanya hening dulu, didiamkan dong pria. Baik, diam. Baik. Kita mulai dengarkan lagu yang berjudul Lukisan Indonesia. Selamat mendengarkan. Sama dicocokkan jangan notnya, barangkali kalian salah untuk menulisnya. Didengarkan lagi kepekaannya. Sol, fa, mi, re, do, mi, re. Ya, dibenarkan lagi ya. Ini harusnya sol, do, mi, re. Ya, dibenarin lagi ya. Sol, do, mi, re. Indonesia. Ini tuh nanti naik 4 oktav ya, 4 dari nada dasarnya. Ya, 4 oktav. Jadi ini sol ya. Menurut Mbak Salwa, langsung mendengarkan tadi pertama kali mendengarkan lagu Lukisan Indonesia, bagaimana perasaannya? Menenangkan karena iramanya tuh kayak ngebuat tenang. Menenangkan karena iramanya mendayu-dayu gitu ya. Oke, ada mungkin jawaban lain mungkin bisa. Oke, pria. Mendengarkan lagu tadi, saya terharu Pak. Apalagi pas bagian tadi itu di pangku Ibu Pertiwi. Di pangku Ibu Pertiwi. Ya, bukan. Oh ya, oke. Oke, apa tadi? Ini Pak. Yang Aku mana? jaga Tempatku terpijak di pangku Ibu Pertiwi. Terharu di situ. Kenapa kok bisa terharu? Tetap olahraga kayak mendalam, kayak nusuk dari saya. Oke, Yoda. Pertama kali kamu mendengarkan lagu itu tadi loh? Tentunya terharu, Pak. Terharu. Kenapa kok bisa terharu? Karena memiliki lirik yang sangat-sangat menyentuh hati. Liriknya sangat menyentuh hati. Memang jujur, ketika saya pertama kali mendengarkan lagu ini juga beberapa kali itu saya merinding, beberapa kali itu juga saya pernah berkaca-kaca karena ternyata
tempat yang kita pijak sekarang ini, negeri Indonesia itu sangat indah. Ya, mulai dari Sabang sampai Merauke, itu begitu indahnya dengan segala bentuk lukisannya, mulai dari lukisan Bromo, ya, lukisan Borobudur, lukisan Pulau Bali, lukisan Raja Ampat, itu ternyata sangat indah dan sangat, ya, negara lain pasti nggak punya, kayak gitu loh. Dan begitu bangganya saya tinggal di Indonesia, begitu bangganya saya lahir di Indonesia, dan tercipta sebuah lagu lukisan Indonesia ini yang membuat saya terharu, hati saya terkena, kayak gitu. Baik, oke, kalau saya ngomong ini, berarti kita pakai huruf ini sebagai pemanasan. Kalau kita pakai huruf M, berarti pakai pemanasan pakai huruf M. H, berarti pakai huruf H. R juga pakai huruf R. Kita pemanasan terlebih dahulu. Ada sebuah nada, karena pianonya tadi kita kehilangan adaptor dan ternyata terjadi sebuah konsleting, akhirnya saya harus menggunakan lagu manual, lagu dari internet nih. Ini dia pakai huruf H. Semua berdiri tegap, duduk tegap, duduk tegap. Dengarkan lagi, dengarkan dulu. Yo. R, R. Oke, kita mulai dengan not angkanya terlebih dahulu ya. Notnya terlebih dahulu, silakan semuanya berdiri. Tidak boleh ada yang di low, nggak boleh ada yang seperti ini. Jadi silakan membacanya seperti ini. Oke? Tu, wa, ga, pat. Mi, mi, fa, sol, do, sol, fa, re, mi, fa, si, sol. Kita langsung untuk menyanyikan liriknya. Ya, masih dengan tempo metronom terlebih dahulu. Tu, wa, ga, pat. Dengarkanlah satu cerita tentang negeri yang indah. Tu, wa, ga, yuk. Tu, wa, ga, pat. Dengarkanlah satu cerita tentang negeri yang indah. Wa, ga, pat. Tuhan melebihkan waktunya saat Dia mencipta. Tu, wa, ga. Mahakarya alam semesta, lukisan yang terindah. Tu, wa, ga. Tepuk tangan dong. Oke, silakan duduk kembali. Hebat sekali. Hari ini bisa tiba-tiba hafal semua. Ya iyalah, kan kita sudah bisa membaca notnya. Yang intinya itu kalau kita bisa membaca notasinya, itu kita berarti sudah bisa tahu nadanya seperti apa. Nah, untuk minggu depan kira-kira maju satu persatu, ready? Dengan segala bentuk, gimana caranya kalian mengartikan lukisan Indonesia, entah lukisan ini, dengan segala ekspresinya kalian ya. Oke, siap minggu depan? Oke. Untuk hari ini silakan bentuk kelompok. Asik. Biar gak susah-susah, langsung aja kelompoknya depan belakang. Ada sebuah tugas, silakan dilihat di papan. Hari ini sistemnya saya tidak mau ada presentasi. Jadi untuk memperbarui sistemnya kita, asik. Jadi kita akan bermainnya adalah berdebat, asik. Ada 3 poin di sini pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kesan kalian setelah mendengarkan lagu lukisan Indonesia? Perasaannya mendengarkan lagu ini gimana tadi? Bangga tinggal di Indonesia. Bagus gak lagunya? Bagus. Bagus banget. Ya. Banget. Kan mulai dengan semua udah duduk tempat kelompoknya masing-masing. Asik. Ini yang bisa kelompoknya mau menjawab. Jadi peraturannya seperti ini. Yang saya akan melontarkan sebuah pertanyaan. Nanti yang bisa menjawab kelompoknya silakan angkat tangan. Ya. Setelah temannya itu mempresentasikan, barangkali ada tambahan atau sanggahan, silakan untuk ikut serta untuk angkat tangan. Baik? Pak, untuk caranya
Berdiri. Baik, siap? Dimengerti? Kita mulai pertanyaan nomor 1. Bagaimana kesan kalian setelah mendengarkan lagu Lukisan Indonesia? Siapa yang bisa? Harusnya? Coba saya minta kelompok 1 dulu. Menurut kelompok kami, lirik lukisan ini akan kujaga membawa pesan kuat tentang tanggung jawab menjaga kelestarian alam Indonesia. Naura mengajak pendengarannya untuk ikut serta dalam merawat lingkungan dan melibatkan diri dalam usaha pelestarian alam yang begitu indah. Baik. Lagu ini menjadi pengingat akan pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya alam demi masa depan yang berkelanjutan. Kelompok 1 menceritakan tentang menjaga alam. Mungkin ada yang bisa menyangka. Oke. Tapi juga sebuah tempat yang memberikan kehangatan dan keamanan, seperti ibu yang mendukung anaknya. Oke. Pesan ini menciptakan ikatan emosional yang kuat bagi pendengar. Baik. Jadi ada 4 jawaban berbeda, tapi sebenarnya intinya itu Iya, sama. sama. Bahwa Indonesia itu kita harus menjaga lingkungan kita. Saya mau bertanya kepada kalian, siapa yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran kita hari ini? Oke, Kayla, sang penyanyi gundul-gundul pacul. Oke. Apa kesimpulan? Ya, kesimpulannya yaitu Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luas, khususnya Oke. seni musik setiap daerah banyak yang memilikinya. Seni Dan- musik Indonesia sangatlah luas. Mungkin ada Iya. yang bisa menambah. Oke, Yoda. Oke. Apa Yoda? Semua lagu daerah di Indonesia memiliki makna di balik keindahan liriknya. Semua lagu Indonesia memiliki makna dari setiap liriknya. Ada yang bisa menambahkan? Oke, saya belum kecut Fadila ini. Oke. Lagu lukisan Indonesia sangat indah. Lagu lukisan Indonesia. Apa? Lagu. Lukisan Indonesia sangat indah. Oke, lagu lukisan Indonesia sangat indah. Semua setuju? Baik, saya juga masih ngasih tugas individu kepada kalian. Ya. Ada sebuah tugas, bukan tugas individu, tapi tugas kelompok tentang refleksi pembelajaran kita hari ini. Silakan ditulis di situ semuanya ya. Itu ada beberapa pertanyaan yang bisa kalian jawab, seperti contohnya pembelajaran hari ini apakah menyenangkan? Menyenangkan! Boleh kasih rating 1 sampai 10? 1000. 2 sampai 10. Pengalaman kalian dalam olah vokal atau nyanyi, ada yang pernah? Pasti yang juara RT. Coba saya mau dengar. Jadi saya kemarin itu ikut lomba Agustusan di Oke. RT saya. Oke. Dan saya menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul dan Baik. ternyata itu menang. Weh! Sebentar, kamu menyanyi gundul-gundul pacul menang karena kamu gundul. Enggak. Oke, thank you Kayla. Kemudian semua masih bisa membaca not balok? Bisa. Notnya sudah paham sekali ya? Karena itu akan menjadi modal kita selama 1 semester ke depan, karena kita akan sering banyak sekali membaca kecambah-kecambah itu untuk menjadi yang bisa kita nyanyikan. Oke? Oke, siap. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat hari ini. Bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing terlebih dahulu. Ya kan ya, minggu depan kita akan menunjuk secara random siapa yang akan menyanyikan lagu Lukisan Indonesia. Dan tambahan lagi, karena kita udah pertemuan kedua, berarti silakan untuk menyiapkan 1 buah lagu daerahnya masing-masing. Kalau Bojonegoro, berarti silakan untuk ke Bojonegoro. Kalau Nova yang dari Sumatera Barat, Palembang Selatan, silakan untuk mencari yang dari Sumatera Selatan. Atau pria yang dari Jakarta tadi, bisa menggunakan kicir-kicir. Sudah sampai di akhir pertemuan. Asik.
Jadi terima kasih, hari ini kita sudah belajar banyak hal, khususnya dengan materi pertemuan satu kita yaitu lukisan Indonesia. Ada sebuah lagu di Indonesia yang sangat begitu menyentuh hati, mengenakan, enak didengar, dan membuat kita haru bahwa di Indonesia terdapat sebuah kekayaan alam berupa lukisan. Lukisan-lukisan seperti lukisan Bromo, lukisan Borobudur, dan lain sebagainya. Ternyata Indonesia sangat kaya. Ya, kita udah belajar itu, minggu depan kita akan belajar lebih dalam lagi tentang musik daerah dan lebih dalam lagi tentang keunikan lagu lukisan Indonesia. Oke? Ya, ada pertanyaan untuk pertemuan kita hari ini? Tidak. Sudah sangat jelas? Sudah. Habis ini pelajarannya siapa? Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya di masa mendatang. Amin. Baik, Pak Andre undur diri. Terima kasih dan mohon maaf apabila selama pembelajaran ada kesalahan. Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.